Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arina Amalia absen 7, Karisa Alfinita absen 14, dan Muhammad Azan Rafi absen 18. Kami akan menjelaskan tentang filum moluska. Moluska adalah hewan invertebrata terbesar kedua setelah arthropoda, dan habitatnya ada yang di darat dan juga di perairan. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang berarti lunak. Itulah mengapa semua anggota tubuhnya lunak dan tentunya tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Ciri-ciri dari moluska sendiri adalah tubuhnya bilateral simetris, dinding tubuhnya bersifat triploblastik, organ ekskresi yang dimiliki berupa nefrida, bersifat heterotrof yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri, organismenya eukariotik multiseluler, melakukan perkembangbiakan secara seksual, tidak memiliki tulang belakang, dan bagian tubuhnya terdiri dari mantel, yaitu lipatan kulit untuk memproduksi cangkang, visceral mass, yaitu fungsinya untuk melindungi organ dalam, dan kaki sebagai alat gerak. Fisiologi pada moluska. Alat pencernaan moluska telah berkembang dengan sempurna. Salurannya memanjang dari mulut hingga anus. Pada mulut moluska telah ditemukan lidah bergerigi atau radula. Anusnya terbuka di rongga mantel, kelenjar pencernaan telah berkembang dengan baik. Pernapasannya dilakukan oleh pulmonum, epidermis, insang, atau mantel. Kecuali cephalopoda, peredaran darahnya terbuka, jantungnya terdiri atas bagian dorsal yang dikelilingi oleh perikardium. Alat ekskresinya berupa ginjal. Geraknya menggunakan kaki. Sistem syaraf berupa 3 pasang simpul syaraf atau ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. Ketiganya dihubungkan oleh serabut-serabut syaraf. Alat kelamin umumnya terpisah atau gonokris, tetapi ada pula yang hemaprodit, yang berkelamin terpisah pembuahannya secara eksternal. Klasifikasi dari moluska. Berdasarkan bentuk dan kedudukan kaki, serta ada tidaknya cangkok, moluska dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu 1. Pelesipoda atau kerang-kerangan. Pelesipoda atau bivalvia merupakan hewan lunak yang memiliki cangkang yang terbagi menjadi 2, umumnya simetri bilateral. Anggota kelompoknya rata-rata hidup di perairan, contohnya kerang bakau atau tiram mutiara. Yang kedua ada gastropoda atau siput. Gastropoda merupakan anggota dari filum moluska yang tubuhnya lunak dan juga memiliki cangkang tunggal. Kelompok ini juga memiliki torsi. Umumnya, kelompok ini habitatnya di lautan. Ada beberapa yang sudah beradaptasi hidup di darat, contohnya siput air, remis, dan juga bekicot. Cephalopoda atau cumi-cumian. Di antara filum moluska, cephalopoda adalah yang paling kompleks karena anggota kelompok ini memiliki kepala. Nah, kepala ini di dalamnya ada otak yang mengintegrasikan seluruh informasi sensoris dan motoris kepada cephalopoda. Jadi bisa dibilang anggota kelompok ini pintar-pintar ya guys. Pada bagian kepala, ada mulut yang langsung dikelilingi oleh kaki. Kaki tersebut ada 8 lengan dan 2 tentakel. Nah, tentakelnya ternyata lebih panjang daripada tangannya. Tentakel ini berfungsi untuk mencengkram mangsa dan menggigitnya menggunakan gigi yang menyerupai paruh. Di bagian bawah kepala ada cerobong penyemprot yang disebut sipon. Nah, itu fungsinya untuk mengalirkan air saat bernafas dan untuk berenang cepat. Seluruh badan hewan cephalopoda ditutupi oleh mantel. Di dalam rongga mantel ada insang sebagai alat untuk bernapas. Contohnya cephalopoda di antara lain adalah cumi-cumi, gurita, dan sotong. Scapopoda atau cangkok gading. Scapopoda merupakan salah satu jenis moluska yang memiliki ciri khas yaitu cangkangnya berbentuk panjang seperti trompet. Scapopoda mempunyai alat gerak kaki yang ukurannya kecil. Jenis hewan ini tubuhnya simetri bilateral seperti jenis moluska lainnya, namun Scapopoda tidak memiliki tentakel dan juga tidak memiliki insang untuk bernapas. Contoh dari Scapopoda adalah Scapoda sp dan Dentalium sp. Polyplacopora atau Amphineum. Polyplacopora adalah hewan berkaki pipih yang memiliki struktur radiola pada tubuhnya, serta tubuhnya simetri bilateral. Amphineura juga memiliki cangkang yang berjumlah 8 yang berbahan dasar dari zat kapur.
Ia memiliki mulut di kepalanya, namun ia tidak memiliki tentakel ataupun mata. Contoh dari Polyplacopora adalah Siton. Peranan moluska bagi kehidupan manusia. Peranan moluska terbagi menjadi dua, yaitu yang merugikan dan menguntungkan. Peranan moluska yang menguntungkan bagi manusia adalah sumber makanan berprotein tinggi, contohnya cumi-cumi, sotong, kerang hijau, dan bekicot. Perhiasan, contohnya tiram mutiara. Sebagai hiasan dan kancing, contohnya tiram batu dan nautilus. Sebagai bahan baku teraso, contohnya cangkang Tridacna sp. Teraso merupakan marmer buatan. Moluska yang merugikan bagi manusia adalah Achatina fulica atau bekicot yang dapat merusak tanaman budidaya, Limanea sebagai vektor dalam daur hidup Fasciola hepatica, dan yang terakhir adalah Pteranodon navalis yang dapat merusak kayu. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.